Shalom, selamat sore umat Tuhan dimanapun Anda berada pada sore hari ini. Senang sekali kami dari Gereja House of Restoration kembali menemani Anda. Dan pastinya kita saatnya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya sukacita, kekuatan dan pengharapan dari Tuhan terjadi atas hidup kita. Mari saya persilakan semuanya, kita sama-sama membuka hati kita, membuka hidup kita, dan kita bernyanyi memuji nama Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama naikkan, katakan, bahkan seluruh pengabdian tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, saya mengundang semua untuk bernyanyi, katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat, sebab Engkau dekat bersama kami Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku,
perbuat dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya semuanya akan mendatangkan kebaikan Tuhan. Banyak hal yang Engkau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya perlindungan-Mu ya Bapa. Kami memanggil Engkau Aba ya Bapa. Datanglah menjumpai kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami selalu bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari naikkan pujian ini dari awal, katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari angkat tanganmu. Ku bersyukur. Apapun yang terjadi, katakan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku katakan Tuhan, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk keadaan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur untuk orang tua kami. Kami bersyukur untuk pekerjaan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan
untuk Engkau masih melindungi kami, Engkau masih menjagai kami, Engkau yang mengerti isi hati kami Tuhan. Kami bersyukur keadaan kami Tuhan, apapun itu Tuhan, baik kami dalam keadaan sakit, menghadapi pergumulan Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Sebab dengan ucapan syukur akan mendatangkan berkat, dengan ucapan syukur akan mendapatkan kekuatan yang baru, dengan ucapan syukur kami akan mendapatkan pengharapan Tuhan. Engkaulah Allah El Shaddai, Engkaulah Allah El Shaddai. Kami memanggil Engkau El Shaddai, El Shaddai. Tak usah ku takut, mari nyanyikan, katakan, Engkau menjagaku. Katakan, tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Sama-sama katakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah. El Shaddai. Satu hal yang saya ingin katakan untuk kepada Bapak Ibu, jangan pernah takut sebab Yesus menjaga kita. Jangan pernah bimbang sebab Yesus yang memelihara kita. Jangan pernah cemas sebab Dia yang memberkati kita. Mari kita naikkan sekali lagi pujian ini. Kami bersyukur, tak usah ku takut. Allah menjagaku. Mari angkat tanganmu, katakan, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Oh, tak usah ku cemas. Yang Kudus hiburku. Katakan, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah. El Shaddai. Terima kasih Tuhan Yesus.
Biarlah Engkau disenangkan melalui puji-pujian kami Tuhan. Biarlah puji-pujian kami membawa berkat Tuhan. Biarlah puji-pujian kami membawa kesembuhan bagi kami Tuhan. Biarlah puji-pujian kami sebagai korban persembahan bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, salam untuk semua umat Tuhan. Salam untuk semua sahabat Wisdom of Life yang selalu setia mengikuti saya di program Wisdom of Life yang selalu hadir di hari Senin sampai juga hari Jumat di jam 9 malam, dan semua umat Tuhan di House of Restoration yang sore hari ini kita telah menyembah Tuhan, telah meninggikan nama Tuhan. Saya percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan Allah El Shaddai. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang kuasa, Dia Allah yang melakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan, jauh lebih daripada apa yang kita harapkan. Dia melakukan lebih daripada apa yang menjadi doa-doa kita. Saya boleh bersukacita, bersyukur, boleh mendengar kesaksian-kesaksian dari sahabat-sahabat Wisdom of Life yang telah disembuhkan Tuhan. Saya bersyukur ada seorang ibu yang mengirimkan pesan saya tadi malam bahwa suaminya yang 2-3 bulan pergi meninggalkan rumah, tapi tiba-tiba tadi malam pulang kembali ke rumah. Dia bersyukur kepada Tuhan dan bersyukur, terima kasih kepada Wisdom of Life yang telah mendukung, mendoakan, dan puji Tuhan suaminya bisa kembali ke rumah bersama-sama kembali. Yang paling penting adalah bisa bersukacita kembali, berkumpul kembali, dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Pada kesempatan sore hari ini saya menyapa semua umat Tuhan, semua sahabat Wisdom of Life dimanapun Anda berada. Mungkin Anda yang lagi menyaksikan saat ini, Anda lagi di Bali. Ya, salam bagi Anda, bersama-sama kita di Bali. Dan Anda yang ada di luar Pulau Bali, di kota-kota yang lain yang saya percaya setiap malam sering menyaksikan, sering bergabung bersama-sama. Bahkan ada sahabat-sahabat dari luar negeri, ada di negeri orang, ya, sampai di Amerika, di Belanda, di Taiwan, di Hong Kong, juga ada di Malaysia, ada di Singapura, ada di Australia, dan di negara-negara lain yang sempat menyaksikan ibadah online ini. Saya bersukacita dan saya percaya perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan sahabat semua. Umat Tuhan dan semua sahabat Wisdom of Life, sore hari ini saya ingin kita belajar bersama bagaimana kita menghadapi hidup ini. Ada banyak proses yang kita pasti alami, apalagi dengan kondisi yang sedang kita alami di hari-hari ini. Sudah berbulan-bulan kita alami kondisi ini yang mungkin kondisi yang begitu tidak menyenangkan, dan banyak hal proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi apakah proses itu penting bagi kehidupan kita? Saya ingin katakan bahwa proses itu penting bagi hidup kita. Seperti yang sebelum-sebelumnya dalam Wisdom of Life saya pernah menyampaikan, mengkhotbahkan tentang bejana yang dibuat oleh penjunannya. Dan kita adalah bejana tanah liat itu sendiri, dan Tuhan adalah pejunan kita. Untuk mendapatkan sebuah bejana yang baik, untuk bisa menghasilkan sebuah bejana yang baik, pasti dibutuhkan sebuah proses yang tidak mudah. Bejana itu harus terbuat dari tanah liat, tanahnya harus dipilih dengan tanah yang baik, harus harus disiramkan air, harus dicampur, diremas-remas, bahkan ada yang harus diinjak, ada harus yang ditekan dengan besi berat, bahkan harus dibentuk sesuai dengan keinginan pejunannya. Untuk mencapai atau untuk bisa menghasilkan bejana itu membutuhkan sebuah proses yang tidak mudah. Ya, bahkan berhari-hari bejana itu harus diproses. Bahkan bejana yang sudah jadi atau sudah terbentuk, bahkan
sang pembuat bejana itu harus menghancurkan kembali kadang karena tidak sesuai, ada yang retak mungkin atau bentuknya tidak sesuai yang diharapkan. Dia harus memperbaiki kembali, akan merusaknya kembali dan membentuknya kembali, menghilangkan guratan-guratan yang mungkin tidak cocok atau tidak pas sesuai dengan harapan pembuatnya. Begitupun hidup kita ini bejana yang diproses oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya apa lawan dari proses? Pasti lawan dari proses itu adalah instan. Ya. Hari ini dunia sedang dipenuhi oleh hal-hal yang bersifat instan. Ya, contohnya ketika beberapa waktu yang lalu mendengar di beberapa kota ada lockdown, ya di Bali kami mendengar ada beberapa yang terpapar virus corona, mendengar bahkan beberapa waktu yang lalu ada hari raya Nyepi, kami harus 1 hari bahkan ditambah 1 hari 2 hari lagi untuk bisa ada di rumah. Banyak orang memburu makanan instan. Salah satunya mie instan, ya. Karena apa? Ia merasa bahwa kalau instan itu lebih cepat. Ya, tidak perlu, prosesnya tidak lama. Anda kalau masak mie, pastikan tidak lama ya. Dalam beberapa menit Anda sudah bisa menikmati semangkok mie instan dengan berbagai campuran yang Anda bisa pilih. Nah, tentu kalau soal makanan antara yang instan dan yang tidak, ya pasti banyak orang sekali lagi lebih memilih yang instan. Makanya sekarang di berbagai macam daerah, berbagai macam kota ada banyak produk-produk yang instan. Minuman instan. Ya, sekarang kan semuanya butuh instan, butuh cepat. Ada aplikasi yang menolong kita untuk bisa mendapatkan yang sifatnya cepat. Banyak orang yang tidak mau capek di rumahnya, tidak mau masak karena butuh proses 1 jam mungkin untuk bisa makan. Jadi mencari makanan-makanan yang instan. Nah, tapi kalau kita lihat, kalau yang instan itu biasanya bertabrakan dengan yang sifatnya kualitas. Ya, untuk mendapatkan sesuatu yang berkualitas pasti, ya itu harus dibutuhkan sebuah proses yang tidak mudah. Ya, seperti beberapa waktu yang lalu saya khotbahkan, ada tas yang kualitasnya nomor 1 atau asli. Ada tas yang KW1, KW2, KW3, KW4, KW5. Kenapa bisa itu harganya murah? Karena kualitasnya pasti KW5. Tapi kalau yang asli pasti harganya mahal. Kenapa? Karena prosesnya. Kenapa dia bisa mahal? Kenapa jam tangan yang merek tertentu bisa mahal? Kenapa tas yang merek tertentu bisa mahal? Karena proses pembuatannya yang begitu rumit. Satu tas bisa dibuat dalam waktu mungkin 5 hari. Ada yang KW5, KW3 mungkin hanya bisa dibuat dalam 1 hari bisa buat 5 atau 10. Nah, itu berbedanya. Harga suatu barang ditentukan dari bagaimana dia diproses, bagaimana dia dibuat, dan itu yang menyebabkan harganya menjadi mahal. Saya ingin katakan kepada kita bahwa hidup kita ini butuh proses. Nah, waktu kita menolak proses, sebetulnya kita sedang digiring kepada kehidupan yang sia-sia saja. Dengarkan ini. Hidup kita ini butuh proses, tapi waktu kita menolak untuk diproses oleh Tuhan, sebenarnya kita digiring kepada hal yang biasa-biasa aja. Kita akan menikmati berkat yang biasa-biasa. Kita akan menikmati segala sesuatu dalam kehidupan kita yang biasa-biasa saja. Makanya Tuhan itu bagaikan ahli dan pribadi yang tahu sesuatu yang luar biasa pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan itu tahu bagaimana kehidupan kita yang tidak berharga ini akan menjadi luar biasa ketika kita mengalami yang namanya proses. Tuhan paling mengerti, Tuhan paling tahu bagaimana kondisi kita. Tuhan paling tahu bagaimana kondisi kita yang awalnya kondisi kita yang merasa tidak bernilai, yang merasa mendapatkan hal yang biasa-biasa. Kadang-kadang Tuhan izinkan sebuah proses dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kita. Beberapa waktu yang lalu saya mengatakan kita butuh kualitas iman. Seseorang yang punya kualitas iman, dia bisa pergi melihat kualitas pengharapan.
Karena kualitas pengharapan kita menentukan bagaimana kualitas kasih kita. Sekali lagi saya ucapkan berkali-kali perkataan ini. Hidup kita perlu diproses untuk kita bisa mendapatkan sebuah kualitas hidup dalam kehidupan kita, itu kualitas iman. Karena kualitas iman menentukan kualitas pengharapan kita. Dan kualitas pengharapan kita menentukan kualitas kasih kita. Dan Tuhan paling tahu pribadi kita. Karena kita ini bejananya. Dia yang membentuk kita, Dia yang proses kita. Dia tahu bagaimana hati kita. Dia tahu bagaimana tekanan darah kita. Dia tahu bagaimana susunan saraf kita. Dia tahu bagaimana kebutuhan kita. Dia tahu bagaimana yang lagi kita alami. Dia tahu kemampuan kita. Dia tahu keterbatasan kita. Makanya Tuhan buat sesuatu proses yang menolong kita untuk kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik, bahkan lebih dari hal yang biasa-biasa saja. Hanya proses kehidupanlah yang membuat hidup kita dari yang tidak berguna menjadi berguna. Hanya proses kehidupanlah yang akan membuat kita yang biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Inilah yang namanya proses kehidupan. Jadi hanya proses kehidupanlah yang membuat kita yang tidak berguna menjadi berguna. Makanya sahabat, saya mengatakan sekali lagi, hidup ini memang butuh proses, bukan protes. Sekali lagi, hidup ini memang butuh proses, bukan protes. Makanya ketika ada proses dalam hidup kita, kita harus katakan yes kepada proses. Karena proses itu sekali lagi menolong kita, membentuk kita untuk kita memiliki kualitas iman dalam hidup ini, dan juga memiliki kualitas pengharapan, dan proses juga membuat kita memiliki kualitas kasih. Kita pergi ke kualitas kasih. Kualitas kasih itu kita bisa mudah mengampuni, sahabatku. Kita bisa mudah mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Itu namanya kualitas kasih. Karena Yesus sudah menunjukkan bagaimana kualitas kasih. Sekali lagi saya ulang perkataan ini. Kita butuh kualitas kasih untuk bisa mengampuni sama seperti Yesus. Karena ketika Yesus di atas kayu salib, Dia bisa mengatakan kepada mereka yang menghina Dia, kepada mereka yang menyalibkan Dia, kepada mereka yang mencaci Dia, kepada mereka yang membunuh Dia, kepada mereka yang memaku Dia. Dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buatkan." Karena apa? Dia memiliki kualitas kasih. Untuk kita pergi ke sana, kita harus mau diproses, sahabatku. Semua umat Tuhan, saya ingin katakan, kita butuh diproses, bukan protes. Jadi kalau ada proses datang, kita katakan selamat datang kepada proses. Karena ini waktunya saya menerima hal-hal yang berkualitas. Saya menerima hal-hal yang lebih baik. Ini waktunya saya lebih berguna. Ini waktunya saya lebih bermanfaat. Ini waktunya saya lebih bernilai. Ini waktunya Tuhan akan bawa saya kepada perkara-perkara yang ajaib. Haleluya. Makanya cara belajar yang tepat tentang proses, kita harus belajar dari mereka yang pernah melewati proses, dan bagaimana mereka menghadapi proses dan mereka berhasil dalam proses itu. Nah, orang-orang yang melatih proses dari Tuhan ini, kita akan belajar bagaimana mereka melalui proses. Yang pertama, kenapa proses itu penting bagi kita? Karena dengan proses, Tuhan menolong kita memasuki sebuah level kehidupan yang lebih tinggi. Dengarkan ini. Kenapa kita butuh diproses? Karena proses menolong kita untuk kita memasuki sebuah level kehidupan yang lebih tinggi. Atau kita bisa pergi kepada hal-hal yang lebih besar. Nah, untuk itu kita belajar bagaimana pergi kepada level yang lebih tinggi. Pergi kepada hal yang lebih besar. Pergi kepada apa yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan sudah desain masa depan yang penuh harapan itu. Bagaimana kita bisa pergi ke sana? Kita butuh proses artinya. Nah, untuk itu kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Musa. Coba kita buka dalam Keluaran 3 ayat yang pertama. Saya bacakan kepada saudara. Keluaran pasal 3 ayat yang pertama dikatakan, "Adapun Musa
ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Ada tahu dan kita tahu semua umat Tuhan dan semua sahabat bahwa bagaimana seorang yang bernama Musa. Dia pernah ada di tanah Mesir, dia pernah tinggal di tanah Mesir, dia pernah menjadi pangeran di tanah Mesir. Pada waktu itu, sebelum Musa ingin bertindak menjadi pemimpin, ketika waktu itu dia bertumbuh menjadi seorang pangeran, dia bertumbuh menjadi seorang yang dewasa, dia bertumbuh menjadi seorang yang dihormati di Mesir. Pada waktu itu orang-orang Israel lagi diperbudak di tanah Mesir, orang-orang Ibrani lagi melakukan kerja rodi, ya, kerja keras. Dan pada waktu itu Musa melihat bagaimana orang Ibrani atau sebangsanya, orang-orang Ibrani diperdaya, diperlakukan sebagai budak. Dan pada waktu itu ketika ada seorang Mesir memukul seorang Ibrani, dan Musa mengambil tindakan, Musa mengambil keputusan memukul orang Mesir itu dan membunuhnya. Ya, apakah engkau pemimpin atas kami? Dan pada waktu itu ketika orang Ibrani membicarakan hal itu kepada orang Mesir, dan akhirnya Musa mengambil keputusan lari dari tanah Mesir karena dia takut kepada Firaun. Pada waktu itu dia berdiri ingin menjadi penyelamat bagi umatnya. Tapi Tuhan belum mengizinkan dia untuk menjadi penyelamat. Karena dia baru hanya tinggal di Mesir dan dia diproses oleh budaya Mesir, oleh hikmat Mesir. Apa yang Tuhan lakukan kepada seseorang yang Tuhan persiapkan bagi dia, yaitu seorang Musa, Tuhan membawa dia untuk belajar di padang gurun. Anda bayangkan selama 40 tahun dia ada di padang gurun. 40 tahun pertama dia ada di padang gurun untuk apa? Untuk belajar menjadi seorang gembala. Hingga dalam ayat dikatakan, adapun Musa ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam Median, sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. 40 tahun kebiasaan dia berada di padang gurun, berada di kawanan domba untuk mengembalakan domba. Karena pada waktu itu dia merasa bahwa dia tidak berguna lagi, merasa dia tidak bernilai lagi, maka dia pergi dan merasa bahwa hidupnya sampai di sini saja. Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Sebenarnya itu adalah proses yang Tuhan lagi kerjakan atas kehidupan Musa. Kita lihat Keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-13. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani telah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, jawabnya, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin atas hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu ketahuan. Tiba-tiba orang Ibrani yang dia bela, sebangsa yang dia bela mengatakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Dan ketakutanlah Musa dan dia lari dari tanah Mesir untuk pergi, dan akhirnya dia bertemu dengan Yitro, anak-anak Yitro, dan akhirnya dia menikah dengan anak-anak Yitro, dan dia mengembalakan kambing domba mertuanya selama 40 tahun. Dengarkan sahabatku, dengarkan semua umat Tuhan. Musa ingin mengambil sebuah keputusan untuk menjadi pemimpin atau menjadi pembela, tapi Tuhan bilang belum waktunya. Karena Tuhan ingin bawa dia ke sebuah proses. Makanya sahabatku, saya ingin berkatakan, semua umat Tuhan saya ingin katakan, Allah bekerja tidak pakai jalan pintas. Allah bekerja tidak instan, tetapi Allah bekerja selalu melalui proses. Tidak pernah ada sebuah cincin emas yang tidak pernah melewati api. Tidak pernah ada sebuah gelang emas atau kalung emas atau anting emas yang tidak pernah melalui sebuah api.
untuk bisa mendapatkan sebuah cincin emas, sebuah kalung emas, sebuah anting emas yang mempercantik dirimu atau memperindah dirimu, emas itu harus melewati sebuah api. Ia harus dipanaskan di api. Ia harus dibersihkan dari debu-debu untuk dia memiliki kualitas yang murni sebagai emas. Tidak pernah ada sebuah berlian yang tidak pernah mengalami asahan dan dibentuk. Tidak ada sebuah berlian yang nilainya mahal kalau dia tanpa diasah, tanpa dibentuk. Makanya dia menjadi mahal karena berlian itu harus diproses. Dia diasah, dia dibentuk dengan begitu lama sehingga dia didapatkan kilaunya yang begitu indah dan harganya menjadi mahal. Dan sekali lagi perkataan ini yang menarik. Tidak ada gaun yang indah. Tidak ada pakaian yang indah. Tidak ada jas yang indah. Tidak ada baju yang indah tanpa mengalami digunting atau dijahit dengan jarum yang tajam. Semua butuh proses, sahabat. Sekali lagi, tidak ada cincin emas yang tidak melalui api. Tidak ada berlian yang nilainya mahal itu yang tidak pernah digosok, yang tidak pernah dibentuk. Semua dibentuk. Tidak ada pakaian yang indah, tidak ada gaun yang indah, tidak ada baju yang indah, tidak ada jubah yang indah tanpa harus digunting dahulu, dijahit dahulu, bahkan ditusuk dengan jarum untuk dia bisa menjadi gaun atau pakaian yang indah. Semuanya butuh proses untuk mendapatkan sesuatu hal yang baik. Hidup kita ini butuh proses, sahabatku. Hidup kita ini butuh proses untuk membentuk kita mendapatkan hal-hal yang indah. Dalam hal itu untuk menyiapkan yang terbaik bagi kita, Tuhan tidak pernah memakai jalan pintas, sahabatku. Tuhan tidak pakai cara yang instan. Kadangkala Ia harus bawa kita ke padang gurun yang kering dan tandus. Kadang-kadang kita harus mengalami padang gurun. Kadang-kadang kita harus mengalami hal-hal yang tidak mudah. Kenapa bangsa Israel 40 tahun mereka harus ada di padang gurun? Kenapa harus mereka ada di padang gurun selama 40 tahun? Ketika kita bisa melihat, kita meneliti, kita mengukurnya, harusnya ketika mereka pergi dari Mesir, ketika mereka menyeberangi Laut Teberau, dan mereka bisa pergi ke tanah Kanaan, itu jaraknya sangat dekat, tidak butuh 40 tahun. Kenapa Tuhan buat mereka harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun? Karena Tuhan lagi mempersiapkan mereka untuk mereka bisa masuk ke tanah perjanjian, masuk ke tanah yang penuh melimpah susu dan madu. Mereka orang-orang yang diproses oleh Tuhan. Makanya buktinya, mereka yang tidak bertahan di padang gurun, mereka yang tidak bisa melalui proses itu dengan baik, semua yang tidak bertahan itu, semua yang keluar dari tanah Mesir, mereka harus mati di padang gurun. Mereka tidak bisa menikmati yang berlimpah susu dan madu di tanah perjanjian. Karena apa? Mereka tidak lulus yang namanya proses. Hanya mereka yang lahir di padang gurun dan diperkenankan Tuhan, Yosua dan Kaleb, mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Segala sesuatu dalam hidup kita dibutuhkan proses. Kalau hari ini sahabatku, umat Tuhan, engkau lagi sepertinya di padang gurun. Ada tahu padang gurun? Seperti tidak melihat kehidupan. Seakan tidak melihat pengharapan. Seakan tidak melihat jalan keluar. Seakan-akan tidak melihat ada jalan-jalan terbuka bagimu. Seakan pintu terbuka bagimu. Seakan betul-betul engkau dalam lembah kekelaman. Engkau lagi mengalami hal-hal yang tidak mudah saat-saat ini. Dengarkan sahabatmu. Mungkin itu proses yang Tuhan sedang izinkan kepadamu. Untuk engkau pergi ke sebuah level yang lebih tinggi. Engkau pergi kepada sebuah berkat yang lebih besar. Engkau pergi kepada sebuah nilai yang lebih tinggi. Mungkin lagi Tuhan bawa engkau untuk mengalami proses yang membawa engkau pergi kepada hal-hal, kepada perkara-perkara yang besar. Jadi katakan hari ini ya kepada proses. Nikmati proses itu, sahabatku. Nikmati proses itu. Karena saya selalu percaya. Saya suka ayat ini. Saya dan istri saya suka dengan ayat ini. Roma 8 ayat 28. Ayat ini mengatakan, kita tahu sekarang, bukan besok. Tapi dikatakan kita tahu. Kapan? Sekarang. Firman Tuhan bilang kita tahu besok setelah kita lalui proses. Sebelum proses itu terjadi, kita tahu sekarang. Kita tahu hari ini. Mungkin doa kita belum dijawab, tapi kita ingin katakan kita tahu hari ini.
Mungkin kita lagi bergumul, kita seakan ada di padang gurun, tapi kita harus katakan, kita tahu sekarang. Karena apa yang kita tahu? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Come on. Umat Tuhan, sahabatku, saya bergairah dengan perkataan ini. Kita tahu sekarang. Mungkin lagi engkau mengatakan, Pak Pendeta, sampai hari ini saya masih bergumul, Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya masih bergumul, saya masih menantikan jawaban doa. Saya masih tetap berharap. Tapi katakan saat ini, sahabatku, bahwa Samuel tahu. Mungkin siapa namamu, sebutin namamu, Benny tahu. Atau siapa namamu, Deborah tahu. Siapapun namamu, Brian tahu. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam masalah saya. Tuhan turut bekerja dalam proses yang Tuhan izinkan. Tuhan lagi bekerja dalam sakit saya. Tuhan lagi bekerja dalam kesulitan saya. Tuhan lagi bekerja dalam rumah tangga saya. Dengan satu tujuan, Tuhan mendatangkan kebaikan bagi hidup saya. Amin. Jadi hari ini kalau ada proses, oh Tuhan, saya tahu bahwa Engkau lagi menyiapkan kebaikan bagi hidupku. Amin, saudaraku. Jadi yang pertama, ketika engkau diproses, proses itu menolong kita untuk kita bisa pergi ke level yang lebih tinggi. Dan lihat, proses 40 tahun di padang gurun bagi Musa menolong dia untuk dia berdiri sebagai pemimpin. Anda bayangkan, diperkirakan 3 juta orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Dia harus memimpin 3 juta orang Israel. Yang 3 juta orang ini orang-orang yang tidak mudah. Dia memimpin di mana? 40 tahun di padang gurun. Kenapa di padang gurun? Tuhan pakai Musa. Tuhan pakai orang yang sudah terlatih di padang gurun. Kenapa Tuhan tidak pakai orang lain? Apakah tidak ada yang lebih sekaliber, lebih hebat dari Musa? Ada. Tapi kenapa Tuhan pilih Musa? Karena Musa telah belajar 40 tahun di padang gurun mengembalakan kambing domba. Makanya Tuhan pilih dia yang sudah punya pengalaman di padang gurun. Dengarkan sahabatku. Kalau kita pernah mengalami hal-hal yang tidak mudah, kalau kita pernah mengalami padang gurun dalam hidup kita melalui lembah kekelaman, kita orang yang tahan uji. Ketika ada tantangan, ketika ada persoalan, ketika ada hambatan, kita tidak mudah menyerah. Karena kita lihat pasti ada pertolongan Tuhan. Makanya setiap bangsa itu mengeluh. Setiap bangsa itu berkata, bagaimana ini Musa? Bagaimana ini Musa? Kenapa Musa? Apakah engkau mau buat kami mati di sini? Apa yang harus kami makan? Apa yang harus kami minum? Musa tidak bicara apa-apa kepada mereka. Apa yang Musa lakukan? Dia langsung datang kepada Tuhan. Karena dia tahu hanya kepada Tuhan dia bisa memperoleh jalan keluar. Dia bilang kepada Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Umat Tuhan berkata seperti ini. Tuhan suruh dia, kamu buat ini, kamu buat ini, kamu buat ini. Dia paling mengerti. Bahkan Alkitab mengatakan, Musa itu orang yang lembut hatinya. Karena apa dia bisa lembut hatinya? Dia telah teruji, sahabatku. Dia pernah mengalami proses yang tidak mudah. Orang-orang yang diproses adalah orang-orang yang siap untuk pergi kepada hal-hal yang besar. Amin. Kita pergi yang kedua saat ini. Kenapa kita harus setuju dengan sebuah proses? Karena proses Tuhan akan membawa kita menerima berkat kasih karunia Tuhan. Karena melalui proses itu, Tuhan lagi membawa kita untuk menerima berkat kasih karunia-Nya. Kemarin hari Jumat malam saya bicara tentang Ayub. Ayub itu diuji dalam 7 cara. Yang pertama, dia diuji secara ekonomi. Dia kehilangan segalanya. Pasal 1, pasal 2, Ayub, dia kehilangan segalanya. Dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan hartanya, bahkan terakhir dia kehilangan istrinya. Bahkan yang lebih mengerikan, semua tubuhnya penuh dengan borok. Yang kedua, dalam rumah tangganya dia kehilangan anak dan istrinya yang berbalik melawan dia. Yang ketiga,
Dia diuji secara jasmani, tubuhnya ditimpa sakit yang hebat. Yang keempat, secara sosial, keluarga dan teman-temannya salah menilai bahkan meninggalkan dia. Mereka mengatakan, gara mungkin Ayub kamu buat dosa, mungkin Ayub kamu buat sesuatu yang membuat kamu seperti ini. Yang kelima, secara psikis, ya, secara kejiwaan, dia menjadi bingung. Karena apa? Alkitab mencatat dia saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauh kejahatan. Untuk dapat orang-orang ini, orang-orang seperti ini tidak mudah, sahabatku. Tapi begitu dia orang melakukan, setiap hari dia berdoa, dia membawa korban di hadapan Tuhan. Makanya dia bingung, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi bagi hidup saya. Dia belum mendapatkan jawabannya kenapa Tuhan izinkan. Yang ketiga, secara emosional, ia sangat tertekan. Secara jiwa dia tertekan. Secara perkataan dia tertekan oleh perkataan-perkataan sahabatnya. Dan yang ketujuh, secara rohani. Karena apa? Tuhan berdiam diri selama beberapa bulan tidak bicara kepada dia. Anda bayangkan, itu yang lebih menyakitkan bagi Ayub. Karena Tuhan tidak bicara. Dia tidak menemukan, dia tidak menemukan Tuhan berkata, kamu Ayub salah, maka saya uji kamu. Dia tidak menemukan itu. Tuhan berdiam diri sampai pasal 41-42 baru Tuhan bicara kepada dia. Anda bayangkan, berbulan-bulan Tuhan berdiam diri. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia mengalami proses yang luar biasa. Maka dikatakan, kitab Ayub dikatakan, akankah seorang manusia lebih besar daripada Allah? Akankah manusia lebih suci daripada penciptanya? Dia Tuhan yang lebih besar. Dia Tuhan yang lebih tinggi. Dia Tuhan yang lebih berharga. Dia paling mengerti bagaimana melakukan perkara-perkara dalam kehidupan kita. Makanya reaksi Ayub ketika dia mengalami proses. Dalam pasal 1 ayat 20-22 yang sudah saya bahas di hari Jumat yang lalu, saya katakan, dia tidak melihat siapa yang salah. Bukan salah, bukan benar. Bukan benar atau bukan salah. Tapi yang paling penting adalah respon. Respon dia ketika dia mengalami, dia mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bahkan dia sujud menyembah kepada Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Bahkan tidak melulu ada Allah berbuat kurang patut. Ketika proses datang dalam kehidupan kita, yang paling penting bagaimana respon kita. Jangan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Jangan mencari kambing hitamnya. Jangan mencari siapa yang berbuat. Tapi yang paling penting bagaimana respon kita. Bagaimana respon Ayub. Dia sujud menyembah kepada Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia mengerti apa yang dia miliki, apa yang dia punya, itu hanya kasih karunia dari Tuhan. Kalaupun itu semuanya hilang, kalau semuanya itu tidak ada, dia percaya Tuhan yang beri, Tuhan yang mengambil. Makanya dia perkatakan bahwa semua yang dia punya adalah milik Tuhan. Dia menerima proses itu. Bahkan dari mulutnya, dia tidak menuduh Allah berbuat kurang patut bagi kehidupannya. Proses kehidupan adalah bagian rencana Tuhan atas kehidupan kita, sahabatku. Proses kehidupan bukanlah sesuatu yang menakutkan atau mengerikan. Sebab Tuhan berkata bahwa Ia akan menyertai hidup kita. Jadi untuk setiap proses yang kita alami, itu jangan kita menolaknya, tapi proses itu menolong kita. Makanya dalam 1 Korintus, Petrus mengatakan, 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Bahkan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Bukan Tuhan berarti membiarkan kita, tapi Tuhan tahu bahwa kita punya kekuatan untuk
menerima proses itu. Tuhan tahu kemampuan kita. Bahkan ayat ini mengatakan Tuhan tidak membiarkan kita untuk mengalami proses itu sendiri. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Makanya Daud mengatakan dalam Mazmur 23, dalam lembah kekelaman pun, Anda tahu lembah kekelaman, lembah kematian, tidak ada pengharapan, tidak ada jalan keluar. Dia Daud mengatakan, aku tetap tenang. Karena apa? Allah besertaku. Dalam lembah kekelaman pun aku tak takut. Dalam kondisi yang tidak mudah pun aku tak takut. Karena apa? Allah besertaku. Bahkan pada saat diproses itu pun, Ia memberikan kepadaku jalan keluar. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu setia atas kehidupan kita. Marilah kita bersedia melewati proses itu. Waktu kita anti proses, kita juga sudah menolak hal yang baik dari Tuhan. Mari sahabatku dimanapun engkau berada saat ini. Segala sesuatu dalam hidup kita ini adalah proses. Kalau hari ini kita bisa menikmati berkat Tuhan, semua ada proses. Coba kita lihat 30 tahun yang lalu, Anda bayangkan 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu kita bukan siapa-siapa. Tapi kalau kita lihat bagaimana Tuhan proses hidup kita. Kalau hari ini engkau bisa diberkati. Kalau hari ini engkau punya suami yang baik, punya istri yang baik. Kalau hari ini engkau punya anak-anak yang baik, engkau bisa tidur di rumah yang baik. Engkau mungkin punya mobil, engkau punya motor, engkau punya hal-hal yang baik. Ingatlah itu kasih karunia Tuhan. Dan ingatlah semua itu adalah proses yang engkau harus alami untuk engkau bisa mengalami hal-hal yang baik dalam hidupmu. Kalau hari ini Tuhan izinkan sesuatu dalam hidupmu, Tuhan lagi bawa engkau ke padang gurun, Tuhan lagi bawa engkau seperti dalam lembah kekelaman, Tuhan lagi proses hidupmu untuk engkau pergi ke level yang lebih tinggi. Dan untuk apa? Untuk mempersiapkan engkau menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Mari kita belajar dari 2 tokoh ini, Musa dan Ayub. Saat ini, siapapun engkau, dimanapun engkau umat Tuhan, apapun persoalanmu, percayalah, Tuhan Yesus sanggup menolong engkau. Tuhan Yesus sanggup memberkati engkau. Tuhan Yesus sanggup. Engkau yang lagi bergumul, Pak Pendeta, saya seperti di padang gurun, saya seperti di lembah kekelaman. Engkau bilang, saat ini Tuhan saya tahu, sekarang ini saya mengerti bahwa engkau lagi bekerja dalam proses yang engkau lagi izinkan. Engkau lagi bekerja dalam sakit saya. Engkau lagi bekerja dalam rumah tangga saya. Engkau lagi bekerja dalam kehidupan saya. Untuk apa Tuhan? Untuk mendatangkan yang baik bagi hidup saya. Mari saya ingin berdoa bagi engkau sahabatku. Sebelum kita berdoa, Ibu Karen akan nyanyikan lagu ini. Bapakku datang. Tak usah ku takut. Tak usah ku cemas. Sebab engkau besertaku. Mari kita bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Bersama-sama kita menyanyikan pujian ini. Bapakku datang, Amin. menyembahmu sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Engkau yang lagi punya pergumulan, engkau yang lagi mengalami seperti proses dari Tuhan saat ini, mari bersama-sama nyanyikan lagu ini.
Mungkin engkau lagi dalam kondisi sakit, engkau lagi masih bergumul sampai hari ini, engkau seperti di padang gurun. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. Angkat tanganmu, taruh tanganmu di dadamu. Mari kita nyanyikan lagu ini. Imani lagu ini, bahwa Dia Bapa yang baik. Tak usah kita takut. Lagu mengatakan, tak usah cemas, karena Dia beserta kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Walau itu lembah kekelaman, walau itu padang gurun, walau itu perkara-perkara yang mudah, Tuhan bilang gak usah kamu takut. Tak usah kamu takut, Samuel. Siapapun namamu, aku berkata tak usah kamu takut, sahabatku. Dia Bapa yang baik bagi kita. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu tak menyangitkan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, terima kasih Yesus. Engkau yang lagi pergumulan hari ini, taruh tanganmu di dada. Jesus. Haleluya. Sambil nyanyikan lagu ini, tak usah ku takut. Sama-sama katakan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sama-sama sekali lagi katakan. Tak usah ku takut. Sampai bangkit imanmu, sahabatku. Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sekali lagi, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari angkat tanganmu, katakan ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Mari umat Tuhan dimanapun engkau berada saat ini. Engkau yang lagi bergumul, sekali lagi tentang proses yang engkau alami. Apapun pergumulan, mari taruh tanganmu di dada.
Kalau engkau yang punya sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Engkau yang lagi bergumul apapun saat ini, taruh tanganmu di dada. Saya berdoa bagimu. Seperti lagu ini mengatakan, tak usah ku takut, tak usah ku cemas, sebab Allah bersama denganku. Dia Allah El Shaddai. Dia Allah yang luar biasa. Allah yang bisa membelah laut teberau. Allah yang bisa mengirimkan mana dan burung puyuh kepada umat Israel selama 40 tahun. Dia Allah yang sama yang kita sembah. Dia Allah yang bisa membangkitkan orang mati. Dia Allah yang bisa mencelikkan mata yang buta. Dia Tuhan yang bisa menyembuhkan yang sakit. Dia Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati sekalipun. Dia Tuhan yang sama yang kita sembah. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau engkau percaya saat ini sahabatku, engkau perkatakan, ya Tuhan, ya Tuhan, sekarang saya mau. Sekarang saya mengerti bahwa engkau lagi bekerja dalam hidupku. Dan saya percaya saya akan menerima kebaikan itu. Saya akan menerima yang baik itu dari Tuhan. Dan engkau berkata, terima kasih Tuhan. Mari taruh tanganmu di dada. Taruh tangan tempat yang sakit, saya berdoa bagimu. Lihat mereka yang lagi menaruh tangan di dada. Lihat mereka yang lagi bergumul hari ini Tuhan. Lihat mereka yang lagi berharap daripadamu. Lihat mereka yang lagi bergumul tentang padang gurun. Mereka bergumul tentang kesakitan mereka. Mereka bergumul tentang rumah tangga mereka. Mereka bergumul tentang anak-anak mereka. Mereka bergumul tentang rumah tangga mereka. Mari lihat tangan-tangan ini Tuhan. Mereka yang lagi meletakkan tangan mereka di tempat yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang lagi berharap sesuatu kepadamu, mari Tuhan mereka melihat yang baik datang dalam hidup mereka. Mata mereka melihat sesuatu pengharapan di depan. Mata mereka melihat sesuatu yang baik di depan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kasih karunia demi kasih karunia datang dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah membawa kami. Engkau lagi membawa umat Tuhan pergi ke suatu level yang lebih tinggi. Untuk mereka menerima sesuatu yang besar. Tuhan lagi promosi mereka. Tuhan lagi bawa mereka ke suatu berkat-berkat yang lebih besar. Tuhan lagi bawa mereka untuk menerima perkara-perkara ajaib. Mujizat demi mujizat. Di padang gurun sekalipun mereka bisa terima mujizat. Sebagaimana umatmu Israel. Di padang gurun tidak ada kehidupan, tidak ada jalan keluar. Tuhan bisa buat sesuatu yang ajaib bagi mereka. Mereka bisa lihat jalan di padang gurun. Mereka bisa melihat mata air di padang gurun. Bahkan Tuhan bisa menyiapkan makanan bagi mereka di padang gurun. Kami percaya di padang gurun sekalipun ini Tuhan, di keadaan yang tidak mudah sekali ini pun Tuhan, kami percaya Engkau akan bekerja. Engkau menemani kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau tolong kami. Engkau beri jalan keluar bagi kami. Dan lihat umat-umatmu yang berharap saat ini. Lihat umat-umatmu yang berharap saat ini. Mereka menerima itu di dalam nama Yesus. Menerima itu di dalam nama Yesus. Terima itu sahabatku. Terima itu dengan imanmu. Percaya itu dengan imanmu. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya Anda yang telah didoakan, Anda yang punya pergumulan apapun, kali ini Anda mengerti bahwa Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang selalu bersamamu. Nantikan yang baik yang Tuhan lagi siapkan bagimu. Nantikan perkara yang baik yang Tuhan lagi ingin kerjakan dalam kehidupanmu. Haleluya, haleluya. Saya bersuka cita kalau apalagi mendengarkan Anda bisa mengirimkan kesaksian, mengirimkan cerita bagaimana pertolongan-pertolongan yang ajaib yang Anda bisa terima. Semua umat Tuhan, semua sahabat dimanapun engkau berada, tetap setia dalam Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Mari sebelum kita tutup ibadah kita di saat ini, kita berdoa bagi bangsa kita. Kita berdoa bagi kota kita. Kita berdoa untuk wabah yang terjadi saat ini. Kita percaya Tuhan lagi bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan pasti pelihara engkau. Tuhan pasti ada bersama-sama dengan engkau sahabatku. Mari angkat tanganmu berdoa untuk bangsa kita. Tuhan, kami berdiri bagi bangsa kami. Kami berdiri bagi kota kami. Terutama dengan adanya wabah COVID-19. Tuhan, kami berdiri bagi bangsa kami. Berkati pemerintahan kami. Berkati presiden kami Bapak Jokowi. Wakil presiden, para kabinet kerja. Para tim gugus. Bupati, gubernur, wali kota, kepala desa, camat, dan semua aparat pemerintahan.
termasuk polisi TNI, berkati mereka secara khusus Tuhan, para tim medis, para dokter perawat yang lagi berjuang di depan Tuhan, berkati, beri kekuatan pada mereka, hibur mereka dengan kuasa tangan Tuhan, lindungi, bungkusi mereka dengan kuasa tangan Tuhan. Di dalam nama pemerintahan kami, kota kami diberkati kota kami, dalam perlindungan Tuhan kota kami, dalam perlindungan pulau kami, dalam perlindungan seluruh keluarga kami, dalam perlindungan Allah, darah anak domba Allah, diberkati kehidupan kami. Sekali lagi kami percaya wabah ini, badai ini akan berlalu. Dan kami melihat kebaikan Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa untuk seluruh umat Tuhan, seluruh sahabat yang ada di luar negeri, mereka yang ada di tanah orang. Aku percaya, sekali lagi aku ucapkan, sebagaimana yang Kau memberkati Abraham di negeri orang, sebagaimana yang Kau memberkati Ishak di negeri orang, sebagaimana yang Kau memberkati Yakub di negeri orang. Aku percaya berkat yang sama mereka akan terima di negeri orang. Tuhan melindungi mereka di negeri orang. Tuhan memberkati mereka di negeri orang. Tuhan menyertai mereka di negeri orang. Semua pergumulan mereka, semua apapun yang gumuli, Tuhan berkati, Tuhan lindungi mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk ibadah ini. Biarlah segalanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Umat Tuhan, sahabat Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan ini. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub menyertai kehidupanmu saat ini sampai selama-lamanya. Amen. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Amen. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Amen. Tuhan memberkati meja makanmu. Amen. Tuhan memberkati masa mudamu. Amen. Tuhan memberkati semua apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Amen. Tuhan memberkati jalan-jalan hidupmu. Amen. Dan Tuhan lagi memberkati segala perkara-perkara dalam hidupmu. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap setia di dalam Tuhan. Tetap berharap penuh kepada Tuhan. Kita jumpa lagi minggu depan dalam ibadah online bersama Gereja House of Restoration. Dan jangan lupa saksikan terus Wisdom of Life di setiap hari Senin sampai Jumat di jam 9 malam bersama saya, Pastor Samuel Suruk. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Terima kasih untuk semua atensi Anda, untuk semua perhatian Anda, untuk ucapan Anda. Dan kami sangat bersuka cita, kami hadir untuk memulihkan, kami hadir untuk menolong Anda, membawa Anda untuk mengerti lebih dalam tentang isi hati Tuhan. Tetap setia, tetap cintai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.